Salam properti. Halo Sobat Rumah 21, kembali lagi di channel Rumah 21 dalam segmen Gelamor, Gelar Mortgage. Kali ini kita akan berbincang tentang pembiayaan ruko bersama Bro DY. Ya. Apa kabar Bro? Sehat. Salam properti. Nah Bro, jika kita berbicara tentang ruko. Ruko ya. Ya, bagaimana pertumbuhan ruko sekarang Bro? Ya, ruko ini unik ya. Ruko ini unik. Dari catatan saya dari tahun 2017, bank-bank pembiayaan ruko itu sudah turun negatif growth. Jadi kalau kita ngomong mortgage di sesi berikutnya, sesi sebelumnya mortgage itu tahun 2020 itu menurun, ya, itu sebenarnya pemicu terbesarnya ada di ruko. Ruko itu dari 2017 sudah turun, 2020 Q3 itu pertumbuhan kredit untuk pembiayaan ruko itu sudah turun sampai minus 8%. Ya. Kalau total mortgage-nya kan masih positif 2% kan. Kemudian yang kedua, NPL-nya pembiayaan ruko itu naik terus. Dalam 5 tahun terakhir dan angkanya sudah di angka 6,2%. Jadi sebenarnya kalau konsep regulasi, kalau NPL di atas 5% harusnya udah nggak boleh biayain lagi kan. Ini udah 6,2%. Industri mortgage-nya baru 3,2. Nah ini kira-kira gitu. Ruko ini memang tertekan ya karena NPL-nya juga naik gitu. Nah selain itu apalagi penyebab penurunan ruko ini Bro? Ya jadi kan sebenarnya ruko ini kalau kita lihat, kalau pengalaman saya keliling-keliling ya itu banyak di daerah Sumatera itu kan. Dulu orang itu kan melihat ruko itu sebagai sarana investasi kan. Kalau beri ruko akan disewakan, akan ini satu. Kemudian ruko itu kebanyakan dipakai apa? Ya, kebanyakan dipakai untuk kantor, untuk jualan. Yang jadi problem 3 atau 5 tahun terakhir ini ya orang beli barang itu sudah mulai pakai online. Ya sehingga ya ngapain? Jadi itulah yang menyebabkan beli properti atau beli ruko untuk dagang itu sudah kuno, udah nggak zaman lagi, udah masa lalu lah. Karena sekarang orang belanja sudah sangat mudah digantikan e-commerce maupun online. Ya, yang kedua, kalau kita beli ruko itu untuk perkantoran juga usang, ya kan? Karena sekarang sudah ada namanya co-working space, co-working atau co-working space. Jadi orang sudah ya menurut saya dengan cukup 5 juta setahun kita sudah punya office sebenarnya. Ngapain mesti harus beli ruko? Ataupun misalkan kita bikin space untuk 2-3 orang, satu ruangan mungkin cuma nambah 7 juta per bulan. Jadi faktor perubahan gaya hidup atau perubahan orang berbisnis ini sangat mempengaruhi untuk penjualan ruko ke depan. Jadi misalkan tadi karena sudah untuk keperluan dagang digantikan online, untuk keperluan office sudah digantikan oleh co-working space. Nah Bro, dari saya lihat setiap klaster rumah itu kan kebanyakan ada ruko-ruko nih di depannya dan pasti itu memancing orang untuk berinvestasi dengan ke ruko kan, ya. Memiliki properti tapi berbentuk ruko. Nah tips untuk sobat yang masih ingin berinvestasi ruko apa ini Bro? Kan ada dua, beli ruko mau dipakai sendiri atau untuk investasi. Tapi mau dipakai sendiri maupun untuk investasi, poinnya sekarang harus beli ruko itu satu, jangan ruko yang besar gitu kan. Satu, kedua, ruko itu masih diperlukan, tapi yang tematik gitu loh. Tematik misalkan satu kawasan ruko untuk food makanan aja, untuk kongko, untuk lifestyle. Nah itu kan ada, itu kemarin ada di Bintaro ada Marcan atau apa itu. Dia bikin kios-kios tapi untuk kongko-kongko, untuk lifestyle harga 300 sampai 500 juta tuh cepat laku. Itu masih bisa. Jadi nanti konsepnya jangan ruko yang untuk kantor atau untuk jualan. Jadi dia kalau untuk lifestyle itu masih jalan karena orang Indonesia itu tetap sebulan itu sekali paling tidak itu pasti dia ingin makan di luar ya, sekedar gaya hidup lah, lifestyle itu sarannya seperti itu. Jadi kalau mau tetap developer membangun ruko maupun konsumen mau beli ruko ya harus tematik dan konsepnya lifestyle. Ya tidak lagi berkonsep untuk
jualan barang atau untuk perkantoran. Udah usah. Gitu Resa. Oke. Nah, sobat sudah dengar sendiri kan, bagi sobat yang ingin memiliki properti ruko itu tetap bisa, tapi pilih ruko yang tematik. Atau memiliki lifestyle ya, Bro ya. Untuk beruntakan untuk lifestyle, untuk kongko, untuk seperti itu. Karena zaman sekarang milenial kan kalau nongkrong lebih milih tempat yang ada temanya nih apa gitu, apalagi zaman sekarang yang Korea style, yang anak motor, yang kayak gitu. Nah, baik sobat, sekian segmen Glamor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam properti.